Kelompok 1 sel tumbuhan ingin menjelaskan definisi dan fungsi pada sel tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Bunga Agustia, NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah suatu unit satuan kecil yang memiliki selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid senyawa kimia. Fungsi sel tumbuhan adalah mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan, dan struktur sel tumbuhan. Berikut penjelasan bagian-bagian sel tumbuhan dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Nur Syabani Rahma, NIM belakang 049. Pada video kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan badan Golgi. Badan Golgi memiliki peran penting dalam mengolah dan mengarahkan lalu lintas molekul di dalam sel, serta memastikan bahwa molekul-molekul ini sampai ke tempat yang tepat untuk melaksanakan fungsi mereka. Fungsinya sendiri yaitu untuk pemrosesan dan modifikasi protein yang dihasilkan oleh ribosom, pembentukan dinding sel, proses eksotisosis, pembentukan ribosom. Mitokondria pada sel tumbuhan adalah organel sel yang memiliki peran penting dalam produksi energi yang diperlukan untuk berbagai fungsi seluler seperti penumbuhan, metabolisme, dan respon terhadap lingkungan. Setiap mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Ruang di antara kedua membran ini disebut ruang intermembran, sementara ruang di dalam membran dalam disebut matriks mitokondria. Fungsinya yaitu untuk pembentukan energi atau ATP, siklus asam sitras, regulasi keseimbangan kalsium. Saya Syafaatul Khairo, NIM belakang 057. Di sini saya mendapatkan bagian tentang menjelaskan retikulum endoplasma dan vakuola. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak teratur membentuk jaringan-jaringan kerja atau retikulum yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsi retikulum endoplasma pada tumbuhan memiliki peran dalam transportasi bahan-bahan di dalam sel. Ini mencakup transportasi protein dan lipida melalui saluran-saluran yang membentang di dalam sitoplasma sel. Retikulum endoplasma juga terlibat dalam sintesis protein dan lipida. Selanjutnya, vakuola. Vakuola merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar seperti pada sel-sel parenkim dan kolenkim, umumnya berisi alkaloid, pigmen, antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme, ataupun tempat penyimpanan zat makanan. Fungsi vakuola pada tumbuhan yaitu memiliki fungsi utama termasuk menyimpan air, menjaga tekanan turgor sel, menyimpan nutrisi, dan mendukung proses detoksifikasi. Selain itu, vakuola juga dapat berperan dalam pengaturan pH sel dan penyimpanan pigmen yang memberikan warna pada bunga. Saya Wardatus Soimah, NIM belakang 082. Saya di sini mendapat bagian menjelaskan nukleus. Nukleus adalah struktur terbentuk bulat yang terdapat di dalam sel eukariotik seperti sel manusia. Nukleus mengandung materi genetik seperti DNA dan mewarisi informasi genetik kepada keturunan. Nukleus memiliki beberapa fungsi utama dalam sel. 1. Penyimpanan informasi genetik. 2. Pengaturan aktivitas sel. 3. Pengendalian pembelahan sel. Nama saya Muhammad Kurniawan Dwi Saputra, NIM belakang 059. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan kloroplas. Kloroplas adalah organel sel tumbuhan yang mengandung pigmen hijau, seperti klorofil, dan memiliki peran utama dalam fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat di mana terjadi reaksi fotosintesis, menghasilkan makanan dan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dengan NIM belakang 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang ribosom.
Ribosom adalah tempat di mana sintesis protein terjadi. Fungsi ribosom membaca instruksi genetik dari RNA untuk menyusun rantai polipeptida yang selanjutnya membentuk protein. Nama saya Yumat Mafruha dengan belakang NIM 062. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Nama saya Femi Canindya Sapa, NIM belakang 053. Di sini saya mendapatkan bagian sitoplasma. Sitoplasma yaitu yang kuning-kuning ini. Kuning-kuning. Sitoplasma adalah komponen utama sel tumbuhan yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan seluler dan fungsi tumbuhan. Fungsi sitoplasma dalam tumbuhan mencakup berbagai aspek utama, yaitu tempat reaksi kimia, penyimpan nutrisi, transportasi zat-zat, pertumbuhan dan perkembangan, dan respon terhadap stimulus yang terakhir yaitu metabolisme dan detoksifikasi. Saya Arya Marcella, NIM belakang 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang lisosom pada sel tumbuhan. Lisosom adalah organel sel berbentuk vesikel yang mengandung enzim kirdolytik. Fungsinya adalah sebagai pabrik daur ulang sel, mengurangi dan mencerna material organik yang tidak lagi diperlukan oleh sel atau material asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom berperan dalam pemeliharaan keseimbangan sel dan pengelolaan limbah seluler. Kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, vakuola berukuran besar dan permanen. Sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil dan tidak permanen. Yang ketiga, pada sel tumbuhan mempunyai plastida atau kloroplas. Sedangkan pada hewan tidak memiliki plastida atau kloroplas. Yang keempat, di sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Sedangkan pada hewan memiliki sentriol. Demikian penjelasan definisi, struktur, bagian, dan fungsi, serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.